selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang di Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Bung Joy. Bung Joy, ada dua nama bintang dari Indonesia, Jens Raven sama Filipina, Otubisong. Ya, kita coba lihat grafisnya dulu berikut ini, dua nama yang harus kita kulik ini. Jens Raven, 19 tahun. Saya pernah 19 tahun. 6 gol di laga pertama. Lahir dari kakinya Jens Raven. Ini striker, kemudian dia menjadi bagian dari Bali United saat ini. Oke, kalau Jens Raven dulu nih Bung Joy. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, sempat ada polemik sebetulnya ya. Kenapa dia harus pindah dari Dordrecht ke Bali United gitu loh. Kalau saya lebih ke banyak orang sebetulnya menyayangkan, tapi di Dordrecht jam terbang dia sedikit gitu loh. Jauh lebih baik dia mendapatkan jam terbang di Bali United karena saya yakin dia punya bargaining power. Ketika dia tampil, dia mau dibeli oleh Bali United, dia punya bargaining power untuk mengatakan saya harus jadi pemain start. Untuk U23 penting banget jam terbang. Sangat karena itu yang akan menentukan masa depan dia. Fondasi dia nanti untuk tim senior. Dan ini yang menurut saya kalau dia tidak mendapatkan jam terbang yang cukup banyak di Dordrecht, dia harus pergi ke tempat lain yang jam terbangnya cukup. Dan itu Bali United. Banyak orang mengatakan kenapa harus di Indonesia karena mutu kompetisinya belum terlalu bagus. Tapi Bali United menurut saya tim yang oke. Dan mudah-mudahan sih environment di Liga 1 kita ini yang sekarang namanya Super League itu bisa mengangkat, karena dia ini kan aset, ya kan, aset bangsa si Jens Raven ini. Dia harus dilindungi, dia harus diberi jam terbang yang cukup, dia harus diberi peran yang cukup sehingga dia bisa kita andalkan untuk masa depan. Karena nih sekarang Ole Romeni kan cedera misalnya. Saya kenapa nggak Jens Raven ya? Karena sejak dia di 19 tuh udah sangat menonjol. Kalau main di timnas, bukan main di Dordrecht. Nah persoalannya Patrick Kluivert kan pernah bilang, dan sekarang itu juga dia pakai falsafahnya, siapa yang nggak punya jam terbang banyak di klub nggak akan dibawa. Dan mudah-mudahan dia di Bali United punya jam terbang banyak, dia bisa masuk, meningkat berpuluh kali lipat kemampuannya sehingga nanti dilirik lagi oleh tim Belanda. Siapa tahu bisa masuk Eindhoven, bisa masuk Groningen, bisa masuk Ajax, ya kan, sehingga Indonesia punya aset yang bermain di level pertama di Belanda. Bisa memenuhi syaratnya Kluivert ya. Nah, ini dengan jam terbang yang tinggi bisa. Betul ya. Kalau karirnya berarti sesuai dengan harapan para pemain sepak bola dong ya. Harus seperti itu kan, masuk timnas dewasa ya, itu impian semua pemain bola. Timnas senior itu kan impian semua pemain bola gitu loh. Nah, ini yang kalau dia mendapatkan jam terbang yang baik, kemampuannya terasah di Bali United, mudah-mudahan dia bisa menjadi top scorer bukan cuma buat Bali United tapi juga top scorer liga, dan dia bisa mengasah kemampuannya sehingga dilirik kembali. Mungkin bukan oleh Dordrecht, ya itu yang saya bilang tadi, oleh Eindhoven, asal dia memang terlalu menunjukkan, karena kan di liga-liga top di luar itu kan memang merit system yang bukan karena dia aset tim nasional harus main, enggak. Karena di Belanda misalnya itu mereka memang harus membuktikan. Jadi mungkin dalam benak saya 1-2 tahun di Bali United nanti dia main di Groningen atau main di tier keduanya Belanda, nggak masalah juga. Ini Raven sebagai striker ini apa sih keunggulan, keunikannya dia, Bung? Dia striker murni yang menurut saya memang tipikal yang jarang kita punyai sekarang. Bahkan Ole Romeni pun yang main di posisi nomor punggung 9 itu sebetulnya bukan striker murni juga. Dia kadang main di sayap sebetulnya. Jadi dia bisa jadi aset kita dong ya. Itu betul-betul menurut saya memang betul-betul aset dan harus dicoba oleh Kluivert gitu. Nah, ini yang barangkali harus jadi pertimbangan juga. Terlepas dari lawannya Brunei bikin 6 gol, tapi kan nggak mudah juga bikin 6 gol gitu loh, lawannya siapapun. Nah, ini kan yang menurut saya dia harus membuktikan diri juga. Sepanjang dia cool, tidak sombong, tidak arogan, menurut saya dia punya kapasitas. Karena gol-gol dia itu ciri dari gol-gol seorang striker murni. Jadi kesempatan hanya mungkin sepertiga bagi orang lain, bagi dia setengah, bagi dia satu. Jadi ini yang jarang terjadi di Indonesia. Bung Joy, sekarang kita geser ke Otubisong ya. Ini yang membuat Philip 2 gol ke gawang Malaysia.
Dia usianya lebih muda 1 tahun daripada Raven, ya, orang Virginia, kemudian warga negara Filipina. Kan orang Filipina itu kan bisa kewarganegaraan ya. Bisa karena mereka sahabatnya Amerika Serikat. Gitu. Kemudian posisinya juga sama, striker, dan saat ini dia di DC United Academy di Amerika Serikat. Apa catatan Anda, Bung? Dia ini mengingatkan saya pada striker Nigeria, Nwankwo Kanu. Gerakannya rada-rada mirip, lengki, sulit ditebak, agak liar. Dan kemarin memang dia menjadi orang yang memporak-porandakan pertahanan Malaysia dengan gerakan dia tanpa bola, gitu loh. Dan ketika dia mendapatkan bola, nggak ada ampun lagi, masuk gol. Nah, ini yang saya rasa ini bukan satu tipe ya, kurang lebih sama lah sama Jens Raven. Cuma ini pemain memang ada keistimewaannya, agak liar pergerakannya. Ini yang patut diwaspadai oleh barisan belakang Indonesia yang akan dikomandani oleh Brandon Schoenemann. Nah, saya rasa kalau dari profil tingginya mungkin sedikit lebih tinggi Basong. Brandon mungkin karena bapaknya juga tinggi besar, jadi profilnya sangat cocok untuk jadi seorang center back. Jadi ini akan jadi duel yang sangat... Tapi kita punya Raven, dia punya Basong, itu akan membuat kita lebih waspada atau bagaimana nih, Bung? Di lini belakang terutama, dia sejak dari lini tengah harus ada pemain yang mampu membuat dia tidak terlalu berleluasa untuk mendapatkan bola atau harapannya ke siapa? Tanpa bola. Di tengah sebetulnya ada Robbie Darwish yang posisinya kan dia agak sedikit di kanan. Robbie kan posisinya agak di kiri. Jadi memang nanti head on-nya dengan Robbie. Jadi harusnya sih mulai dari sisi tengah dia dicegat. Jangan sampai kalau perlu ya sedikit bukan main kasar tapi main keras. Artinya harus banyak. Saya ingat betul ketika Tom Haye pertama kali masuk tim senior, dia menjadi orang pertama yang merebut bola di lini tengah. Banyak intercept yang dia lakukan. Nah, ini yang harus banyak dilakukan juga oleh siapapun yang nanti paling dekat dengan Basong. Ini yang mungkin ya Vandenberg pasti sudah tahu juga. Tapi menurut saya memang lini tengah harus menjadi menjadi departemen pertama yang menghentikan dia. Kalau enggak dia sangat leluasa dan liar ya. Liar, agak tricky. Ini tricky. Ini yang drama nggak? Drama nggak? Nggak drama, tapi kan? dia licin ya? Licin. Agak sulit. Dia belum tahu kalau Indonesia suka makan belut ya, lebih licin ya. Oke, Bung Joy. Sulit dihadapi. Skor prediksi Anda malam ini Indonesia Filipina. 3-1. 3-1 untuk Indonesia tentunya ya. Oke, saya dukung 3-1. Terima kasih Bung Joy. Kita nonton sama-sama malam ini, berikan dukungan pemirsa kepada timnas muda kita, Garuda Muda kita U23 malam ini pukul 20.00 menghadapi Filipina. Sama-sama timnas Garuda, semoga menang. Inilah akhir diskusi kita di Dialog Prime. Jangan kemana-mana, kami masih kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami. Thank you, Bung.